Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas kursi pendamaian yang menghadap ke arah timur. Dan di hadapan kursi pendamaian, ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Dan Para mengatakan, pemercikan darah sebanyak 7 kali ke atas kursi pendamaian adalah berbicara 7 zaman gereja. Berarti berbicara tentang hari raya Pentakosta. Amin. Dan darah dipercikkan itu adalah berbicara Roh Kudus yang dinyatakan bersama dengan firman yang diberikan di setiap masing-masing zaman. Dan Tuhan tempatkan akan bintang-bintangnya di setiap zaman. Ketujuh utusan dari Paulus sampai dengan William Branham. Mereka adalah ketujuh utusan bagi setiap zaman. Amin. Dan 7 percikan daripada darah tersebut menggambarkan bahwa 7 zaman gereja dilingkupi, di cover oleh darah. Paham? Dan darah itu dulunya adalah darah binatang, tetapi 7 zaman gereja adalah darahnya Allah sendiri. Haleluya. Karena Anda tidak akan melihat Rasul Paulus menyembelih lembu jantan atau domba jantan dan darahnya dipercikkan lagi. Tidak. Apa yang dilakukan Rasul Paulus? Dipanggil oleh Tuhan karena dialah pilihan Tuhan, dimurnikan, disucikan oleh Tuhan, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dipenuhi dengan Roh Kudus, diajar oleh Yesus di tanah Arab. Amin. Dan kemudian mengkhotbahkan, memberitakan Mesias, memberitakan Injil. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Paham? Jadi Anda bisa melihat pemercikan darah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cep ke atas kursi pendamaian. Khotbah pemberitaan Rasul Paulus adalah pendamaian. Paham? Kepengantaraan oleh darah. Karena sang pemilik darah yaitu Kristus sendiri yang mati di Kalvari dan darahnya tertumpah ke bumi adalah seorang pengantara, seorang mediator. Dia absen di bumi, tubuhnya absen di bumi, dia naik ke surga dan dia turun lagi dalam rupa yang lain, yaitu dalam rupa cahaya, dalam rupa Roh Kudus. Amin. Terpuji nama Tuhan. Sehingga apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus, dia katakan bukan dari diriku, tapilah Tuhan sendiri. Jadi darah itu berbicara. Paham? Kehidupan di dalam darah itu sekarang ada di dalam diri Rasul Paulus, dan oknum kehidupan itu tidak bisa mati, tidak bisa binasa. Karena dialah oknum yang kekal. Bahkan tubuhnya sendiri pun dibangkitkan dari antara orang mati. Jika roh yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Roma 8 ayat 11 katakan, jika roh yang sama diam di dalam kamu, ia akan menghidupkan semua tubuhmu yang fana. Dan Yesus katakan di Yohanes pasal 20-21, seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus engkau. Roh akan bersaksi tentang aku bersama-sama dengan kamu. Haleluya. Jadi Roh Kudus memenuhi Rasul Paulus dan para pengkhotbah-pengkhotbah yang lain di zaman Rasul Paulus, dan mereka memberitakan Kristus yang telah mati namun yang hidup untuk selama-lamanya. Jadi Kristus tidak mati. Yang diberitakan bukan sebuah kematian. Yang diberitakan adalah kehidupan. Dan Kristus sang hidup itu diam di dalam para pengkhotbah itu. Haleluya. Itulah darah. Paham? Di darah berbicara. Darah berbicara di setiap zaman. Apakah bisa darah berbicara? Alkitab yang mengatakan. Karena ada kehidupan di dalam darah. Amin. Ada kehidupan di dalam darah. Anda kehilangan darah, Anda mati. Kehidupan ada di dalam darah. Renungkan hal itu. Amin. Dan darah Tuhan Yesus bukan darah Yunani, bukan darah Yahudi, tapi adalah darah penciptaan oleh firman yang diucapkan. Glory. Dan sel-sel darah itu kemudian membentuk sebuah janin di dalam rahim, tubuh bayi, dan kemudian lahir di Bethlehem, dan terus bertumbuh menjadikan sosok Yesus.
Maka tubuh itu yang terdiri dari sel-sel tersebut, sel-sel darah dan lain sebagainya, sel manusia membentuk tubuh itu tidak lahir dari hawa nafsu. Dan tubuh itu kemudian didiami oleh Roh Allah dengan tidak terbatas. Amen. Kepenuhan kealahan ada di dalam tubuh jasmani tersebut. Oh, mulialah nama Tuhan. Dia adalah permulaan ciptaan Allah. Amen. Dialah Alfa dan Omega. Dialah singa dari suku Yehuda. Dialah lembu jantan, dialah domba jantan, dialah kambing jantan itu. Di hari pendamaian. Amen. Terpuji nama Tuhan. Dan kursi pendamaian dipercik dengan 7 percikan darah. Yesus sedang mengantarai. Dan dia kirimkan dirinya sendiri. Dia absen dengan tubuhnya, tapi dia hadir di dalam tubuh yang lain. Amin. Di dalam tubuh ke-7 bintangnya, Pleiadasnya. Dialah sang Orionnya. Amen. Dialah yang memakai tubuh bejana Paulus dan para pengkhotbah yang lain untuk memberitakan tentang dirinya sendiri. Firman diberitakan di zaman masing-masing zaman. Haleluya. Karena 7 percikan darah di atas kursi pendamaian adalah berbicara tentang 7 zaman gereja. Amen. Terpuji nama Tuhan. Praise the Lord. Dan harus 7, tidak boleh 6. Amin. Dan kalau itu sudah selesai, maka yang berikutnya adalah memercik juga perkakas yang lain. Sembari imam besar keluar dari ruang Maha Kudus, semua perkakas dipercik. Amin. Dan kemudian keluar dari pintu yang di sebelah timur. Dan kemudian melepaskan akan Azazel dan meniupkan shofar. Meniupkan sangkakala. Meniupkan pembebasan. Memberitahukan kepada seluruh Israel, pendamaian sudah dilakukan. Dosamu diampuni. Tapi dulunya adalah setahun sekali. Tapi Yesus datang sebagai sang imam besar dan mati hanya untuk sekali saja, untuk selamanya. Paham? Amen.